Ibu pasti sudah mengenai. Ini adalah gaya-gaya ini pendidikan. Ini pendidikan semua. Anda itu harus menguasai teori semacam ini. Anda bidang apapun, mau mental health maupun olahraga itu pasti bernaung pada sebagian dari teori ini. Ini baru sebagian, masih banyak teori yang lain. Ini teori pendidikan. Jadi prinsip-prinsip di dalam pendidikan ini adalah ontologi. Ini adalah masih di langit, masih bisa dibumikan sesuai dengan bidang Anda. Bidang Anda yang sifatnya aksiologi. Ini adalah ontologi yang berupa prinsip-prinsip yang belum. Ini kira-kira isinya cuma hakikat. Hakikat semua. Sedangkan nanti turun ke bumi jadilah syariat. Anda itu nanti akan punya model syariat, tetapi merupakan aktualisasi dari hakikat yang ada di langit. Bisa diikuti ya? Oke, kira-kira ini prinsip-prinsip ontologinya. Tetapi ini kan teori belajar ini. Bagaimana cara belajar. Tetapi di saat yang bersamaan, kita juga ada tujuan. Tujuan belajarnya paling ini antara kognitif, afektif. Bapak Ibu nggak bisa ceramain, itu sudah tahu semua. Hanya permasalahannya ada tren di Indonesia bahwa orang-orang itu dipaksa untuk kognitif. Olahraga ya kognitif, bahasa Inggris kognitif, C1 sampai C6. Ngajar bahasa Inggris kok C1 sampai C6 sih? Olahraga kok C1 sampai C6 sih? PMP, agama, masa C1 sampai C6? Sebetulnya kan tujuan pembelajaran itu kan tergantung mau kognitif, mau afektif, mau psikomotor, tergantung. Tapi Bapak Ibu dipaksa untuk berpikir di sini terus, rusak dan tidak disadari. Ini sudah merupakan tren di Indonesia. Pelatihan dari Jakarta sampai ke daerah itu diajarin buat C1 sampai C6, padahal kan itu untuk yang kognitif. Itu kan untuk teori yang kognitif domain. Sedangkan kita kan punya afektif, psikomotorik domain macam-macam, dan itu juga tergantung. Itu kalau dia percaya dengan kognitivisme. Kan kita punya behaviorism, punya humanism, punya konstruktivisme. Masa pakai C1 semua? C1 sampai C6. Ada sesuatu yang salah, tapi orang tidak sadar bahwa ini salah. Oke, jadi objektif kognitif domain itu inilah, nggak perlu saya ceramai. C1 sampai 6. Harusnya juga kan ada yang model ini, yang psikomotorik. Ada imitation, manipulation, bahasa Inggris kan ngajarin harus pakai ini dong. Olahraga pakai ini dong, nggak pakai C. Tapi trainer dari Jakarta semuanya diajarin buat C1. Yang psikomotorik harusnya kan ada ini. Yang objektif afektif domain untuk guru-guru agama, guru-guru PMP, ya harusnya ini dong. Ada sesuatu yang salah, tapi orang tidak sadar. Oke, ini bidangnya Pak Abi. Ini Pak Abi. Model nanti kira-kira Anda akan mengembangkan sesuatu yang mungkin model pelatihan, model pengajaran, model bimbingan, model pembinaan, model pengukuran. Kira-kira dari ini, tapi bukan ini produk Anda yang dikejar, tapi adalah kontribusi Anda terhadap kawasan keilmuan. Bahwa Anda menggunakan pengembangan ini boleh, tapi sebetulnya pengembangan model ini bukan satu-satunya cara. Bisa juga kita bisa mendapatkan novelty tanpa mengembangkan sesuatu. Tapi nanti akan kita kembangkan pada kelas lebih lanjut. Oke, ini sebetulnya tidak perlu saya ajari, nanti ada yang bertanggung jawab terhadap teori behaviorism. Ini tahun 1800-an. Ini asumsinya. Kognitivisme tahun 1800-an. Oke, ini asumsinya. Humanisme tahun 1800-an. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Saya cuma mengatakan teori-teori ini kan dikenalkan. Ini sebuah pertanyaan. Anggaplah kita pakai BFD tahun 1800. Emangnya sebelumnya itu orang tua kita, nenek moyang kita tidak pernah menggunakan teori ini dalam pendidikan anak? Pernah dong, hanya digunakan oleh dia. Jadi jangan ngomong kalau teori ini yang mengenalkan, enggak, ini ada semenjak manusia ada.
Jadi semacam ini, behaviorism ataupun yang lain, yang ini kognitivism sebetulnya semenjak manusia sudah ada. Hanya namanya apa? Tidak punya nama. Tapi prinsip-prinsip hakikat terhadap cara mendidik orang itu sudah ada semenjak manusia ada. Prinsip-prinsipnya, hakikatnya, bahwa diberi nama baru kemarin sore betul. Jadi jangan Anda mengatakan, loh ini kan baru dikenalkan. Emangnya sebelumnya tidak ada? Ada. Hanya namanya apa? Bahkan tanpa nama. Tergantung nggak? Lanjut. Kita main-main sebentar. Saya profesor. Namanya apa? Rokok. Boleh saya sebut sigaret? Boleh saya sebut sigaret? Nggak ada nama. Nggak ada namanya. Jangan berdebat tentang nama. Selama ini kan Anda berdebat tentang nama, istilah. Itu dinamai. Sorry, Bapak namanya siapa? Udin Safarudin, Pak. Udin Safarudin. Iya. Dinamai ya Iya. oleh orang tua Anda. Hasilnya Anda tidak punya nama. Iya. Jadi jangan berdebat tentang nama ya. Itu hanya alat bantu untuk komunikasi. Semuanya tidak punya nama, tapi semuanya punya hakikat. Mau disebut rokok atau sigaret silahkan. Yang penting barangnya ini. Tapi bisa jadi branding, Bro. Nah itu akhirnya kan karena komunitas, nggak ilmiah itu. Branding itu nggak ilmiah ya. Itu kalkulasi. Itu kan hanya sosial, Atau kesepakatan. kesepakatan, komunitas. Ini nggak punya nama. Yang penting kalau Anda suka dengan ini, saya suka, mari kita nikmati bersama. Soal nama silahkan bebas. Kebetulan sama, Pak. Oke sama. Dan jangan paksa orang merokok demikian ya. Kan boleh demikian. Ini yang disebut laku dinukum waliatin. Yang penting ada tembakau yang kita sama-sama. Hakikatnya tembakau. Soal nama dan cara terserah Anda. Silakan, siapa yang bergabung? Kalau di disertasi kita nanti ada nama kita, salah nggak, Bro? Ya pasti nama Anda. Enggak, maksud saya model. Kalau nggak ada lama nggak bisa dikomunikasikan. Nah, model di dalam model sekarang ini misalkan disertasi Asanti, Oke. Asanti Framework namanya. Coba kalau buka kamu ketik language learning strategy questionnaire. Ada nggak? Language. Setidaknya dari Asanti Framework tersebut Kalau itu ada jadi orang menyebut branding. language, oke, saya cuma mengatakan, saya tidak tahu ya. Kalau ada language learning strategy questionnaire, kalau dia tidak menyebut nama saya, dia plagiat. Saya cek dulu di sini. Saya akan cek ke language learning strategy. Language learning strategy questionnaire. Nah, Ada nggak di sini ya? bukan nama depan cover itu bukan, Enggak. tapi sebuah model. Language learning strategy questionnaire ada? Ada nama saya nggak di situ? Hampir habis? Oh. Ada nama? Language. Ada mau bangun saya nggak? Di situ. Hah? Language learning strategy questionnaire. Ada nama saya? Pasti. Kalau ada orang menyebut nama ini tidak menyebut saya, pasti plagiat. Paham ya maksud saya? Anda itu nanti punya barang baru. Harapannya begitu. Entah itu model, entah itu alat ukur, entah itu apa, itu Anda beri nama. Boleh, sah, tapi sebaiknya namanya agak sedikit ilmiah. Language learning strategy questionnaire itu artinya orang paham. Kalau misalnya Bambang semodel, nggak terlalu paham. Nggak punya makna, nggak bisa nggak punya apa, it doesn't imply something, tidak berimply, tidak menyampaikan makna. Kira-kira begitu. Boleh kalau Anda punya barang baru,
dan itu layak untuk dipublikasikan, Anda menjadi pionir baru, menjadi ilmuwan baru. Itu yang diharapkan dari kita semua. Ya, jadi Anda punya barang baru, kalau orang menyebut sesuatu, nah ini pasti punya saya. Itu maksudnya. Ya, betul. Tetapi sebaiknya Anda harus punya gaya. Ada beberapa bimbingan saya sudah saya sebut untuk menyebut nama ya, terminologi tertentu. Oke. Ada lagi. Jadi ketik lagi ada nggak? Three kategori motivation. Ada nggak ya? Three kategori. Coba saya coba dulu. Motivasi apa? Kategori motivation. Motivasi. Skip. Tuh, ya. Ini ada. Hah? Three kategori motivation teori. Berarti ada nama saya nggak? Ya. Karena selama ini orang mengatakan motivasi dibagi dua. Saya berani membagi tiga berbasis hasil riset. Paham nggak? Itu yang saya katakan, kita sebagai trendsetter, kita bukan follower, kita harus menjadi ilmuwan baru. Kira-kira demikian. Oke, saya ada lagi ya. Prof, yang afektif domain itu saya kurang paham nanti untuk apply dalam disertasi yang seperti apa, terutama yang valuing, responding, sama receiving. Ibu bisa mencari sumber yang jauh lebih jelas dibandingkan menurut saya pasti. Banyak sekali. Itu internet sekarang sudah terbuka lebar ya. Jadi informasi dari dosen itu nggak ada 10%. Jangan terlalu percaya dengan dosen Anda. Nggak ada 10% ilmu Anda itu diisi oleh dosen. Anda itu harus mandiri, 90% cari sendiri menjadi manusia baru, ilmuwan baru. Ya. Kalau S1 semuanya dari dosen. S3 Anda adalah ilmuwan, Anda yang harus mandiri dan akan ketahuan sejauh mana Anda kelasnya kelas ilmuwan. Kira-kira demikian. Jadi soal istilah-istilah itu hanya memancing saya. Nanti penjelasannya Bapak Ibu akan lebih tahu. Hanya buku yang membahas ini. Oke, masih ada yang lain? Ya. Terkait dengan penelitian, contohnya saya S1-nya mengenai berpidato, S2-nya saya bernegosiasi, berbicara. Prof. Fuad waktu itu mengatakan bahwa kalau bisa itu sesuai dengan S1 S2-nya kalau mau. Tapi tadi kata Pak AB itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu bagaimana, Prof? Ibu dosen. Iya. Yang namanya linearitas itu adalah S3 Anda apa, karya tulis yang sudah dipublikasikan tentang apa, dan Anda